Kelompok 1 yang terdiri dari Uli Lauflayanka, Dian Rama Fajarida, Nurainun Daulay, Bella Pertiwi, Maulia Tuliana, Ratna Putri Renggadis, dan Ahmad Fahmi. Untuk materi pertama akan saya jelaskan core structure atau struktur core atau inti bangunan. Struktur core wall yang bisa dijumpai dalam aplikasi konstruksi bangunan tinggi ini ada bermacam-macam, antara lain dalam bentuk ada yang segi 4, ada yang segitiga atau lingkaran, atau core wall 2 sel dengan pengaku di tengahnya berbentuk segi 4 tapi ada garis di tengahnya. Nah, dari masing-masing bentuk core wall ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam memberikan fleksibilitas dan efektivitas pada struktur bangunan untuk pengaturan posisi atau tata letak yang akan memberikan penghematan dan efisiensi maksimum pada bangunan secara keseluruhan. Terus bentuk struktur core ini atau inti bangunan ini ada suspended top truss, ada suspended bottom truss, ada cantilever floors, ada cantilever connected floor, ada corner core, terus corner and interior core, terus ada separated perimeter core, satu lagi ada separated perimeter and interior core. Nah, pada sistem core atau inti bangunan ini sebagai pengaku bangunan secara keseluruhan, di mana gaya-gaya lateral yang bekerja disalurkan oleh balok-balok menuju ke core atau inti bangunan sebagai elemen struktur utama. Core sebagai inti pengaku pendukung utama struktur bangunan dengan material dari core beton dan core dari struktur baja. Terus, untuk posisi perletakan sistem core pada bangunan tergantung pada titik pusat keseimbangannya. Ini di mana perletakannya mempunyai beberapa varian seperti central core, atau di mana core inti bangunan terletak pada titik pusat massa bangunan. Terus yang kedua ada core pada tepi bangunan yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral secara langsung atau lateral core. Yang ketiga ada bangunan sebagai dua atau core, di mana perletakan core pada di kedua sisi bangunan. Terus ada bangunan dengan core tersebar dengan perletakan core tersebar pada seluruh dinding bangunan dan berada pada titik berat bangunan. Terus ada core dengan shear wall yang berguna untuk kekakuan, di mana core dipadu dengan shear wall atau dinding geser, sedang shear wall berperan sebagai penahan gaya geser daripada gaya horizontal. Selanjutnya ada core dengan rangka kaku atau baja, merupakan penggabungan core dengan rangka kaku sehingga menjadi satu kesatuan yang kaku dan stabil. Selanjutnya ada kondisi eksentrisitas dalam struktur core. Di sini materinya akan dijelaskan oleh Ulil. Padanya saya persilakan. Baik, saya akan meneruskan materinya, yaitu kondisi eksentritas dalam struktur core. Sistem struktur core wall ini dirancang untuk menahan gaya torsi akibat tekanan angin yang bervariasi di pusat geser. Nah, solusi ini efektif untuk bangunan tinggi. Mengatasinya itu karena keterbatasan rangka kaku murni, terutama pada bangunan di atas 30 lantai. Dinding geser dari beton atau rangka baja telah diterapkan dalam berbagai bentuk sebagai bagian integral dari sistem struktural, yaitu memberi stabilitas lateral yang diperlukan untuk menahan gaya-gaya dinamis seperti angin atau gempa, yang diperlakukan sebagai beban statis dalam analisis. Slide selanjutnya. Nah, kondisi eksentritas tekanan angin itu dapat terjadi karena penempatan struktur core wall yang dekat dengan pusat bangunan mengurangi eksentritas tekanan angin dan dampak gaya torsi. Namun menghilangkan sepenuhnya pengaruh gaya torsi dalam konstruksi praktis tidak mungkin karena gaya angin yang terjadi tidak pernah seragam dan simetris. Yang kedua yaitu sudut datang gaya angin itu sendiri merupakan faktor penentu sebagai komponen yang mempunyai nilai berbeda untuk setiap sudut yang datang
yang sudah tentu akan menghasilkan torsi yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu bentuk bangunan dan lubang-lubang struktur core wall itu juga dapat timbul mempengaruhi nilai torsi. Slide selanjutnya. Akan dibawakan oleh Ainun. Mana sih? Udah. Untuk materi ini akan saya jelaskan. Untuk bangunan apartemen, kebutuhan jaringan akan berfungsi dan aktivitas cenderung tetap. Tetapi untuk bangunan komersial membutuhkan fleksibilitas dan dalam hal tata letak yang memerlukan ruang terbuka yang cukup lebar dengan dinding partisi yang dapat dipindah-pindah. Untuk menggunakan sistem struktur ini, inti dapat dipergunakan untuk menempatkan sistem transportasi vertikal, tangga, WC, shaft, dan jaringan utilitas lainnya sehingga kadang bangunan mempunyai inti yang lebih dari satu. Beberapa bangunan tinggi menggunakan inti dan rangka. Dari segi perilaku ranah ini diterapkan untuk memuaskan sistem plat datar atau dinding rangka geser bersama plat maaf sebelumnya. Dari segi perilaku dana ini diterapkan untuk memuaskan sistem plat datar atau dinding rangka geser bernama belt truss. Ini dapat terbuat dari beton, baja, atau kombinasi antara beton dan baja. Keuntungan inti baja dalam perakitan lebih cepat karena fabrikasi. Sedangkan inti dari beton menghasilkan ruang yang sekaligus memikul beban. Juga dapat dipakai untuk perlindungan saat kebakaran. Ini ada contoh-contohnya ya. Terus dalam bentuk inti itu ada 3, inti fasad eksterior, inti interior atau inti fasad. Terus yang ketiga ada inti di dalam bangunan. Terus jumlah intinya itu inti tunggal, inti terpisah, inti banyak. Terus letak intinya, inti tertutup itu bujur sangkar, persegi panjang, bulat, dan segitiga. Terus dalam inti bentuk terbuka itu ada bentuk X, Y, dan bentuk inti ini disesuaikan dengan bentuk bangunan. Susunan intinya ada simetris dan asimetris. Struktur rangka. Selanjutnya dalam materi struktur rangka akan dijelaskan oleh Fahmi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya adalah struktur rangka atau salad palm. Bentuk struktur rangka adalah perwujudan dari pertentangan gaya tarik bumi dan kekokohan. Dan struktur rangka yang modern adalah hasil penggunaan baja beton secara rasional dalam bangunan. Kerangka ini atas komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Unsur vertikal berfungsi sebagai penyaru beban gaya maju tanah. Sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemegang media pembagian lentur. Kemudian kebutuhan terhadap lantai, dinding, dan sebagainya untuk melengkapi kebutuhan bangunan untuk hidup manusia dapat ditempelkan pada 2 elemen rangka bangunan tersebut di atas.
Jadi dinyatakan di sini bahwa rangka ini berfungsi sebagai struktur bangunan dan dinding-dinding atau elemen lainnya yang menempel padanya merupakan elemen yang tidak struktural. Lanjut. Bahan-bahan yang dapat dipakai pada struktur ini adalah kayu, baja, beton, atau lain-lain bahan yang terdapat tarik, tekan, putar, dan lentur. Untuk masa kini banyak yang menggunakan baja dan beton yang mampu menahan gaya-gaya tersebut dalam skala besar. Untuk bahan pengisinya dapat dipakai bahan yang ringan atau tidak memakai gaya dukung yang besar seperti susunan batu bata, dinding-dinding kayu, kaca, dan lain-lain. Untuk sistem struktur semacam ini digunakan di dapatnya bangunan bertingkat sebanyak untuk memenuhi kebutuhan. Bila dibandingkan dengan sistem konstruksi yang lain hanya ada kekurangannya, yaitu jarak kolom mempunyai batas maksimum yang relatif kecil. Jarak antara kolom yang jauh akan mempengaruhi dimensi dari balok mendatar yang membesar dan akan menjadi tidak ekonomis. Tampak bangunan dengan struktur struktur mempunyai dua macam aliran. Aliran pertama ialah memperlihatkan kerangka struktur dari luar, sedangkan yang kedua dengan menutupinya dengan dinding, tirai, atau hiasan penghalang sinar matahari. Arsitektur setelah tahun 1950 condong memperlihatkan struktur bangunan dengan alasan kejujuran, kemudahan diterima, dan kesederhanaan ekspor struktur. Berikut adalah contoh gambar dari sistem struktur langka. Ada rangka frame, bisa dilihat sendiri. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Untuk struktur rangka kaku akan dijelaskan oleh Maulia. Padanya saya persilakan. Struktur rangka Struktur rangka kaku atau rigid frame adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear seperti kolom dan balok yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan joints atau titik hubung yang bersifat kaku atau rigid. Bedakan dengan struktur post and beam yang titik hubungannya bersifat sendi atau rolling. Aksi lateral pada rangka menimbulkan lentur dan gaya geser dan gaya aksial pada semua elemen atau balok dan kolom. Momen lentur akibat lateral akan mencapai maksimum pada penampang dekat titik hubung, sehingga ukuran elemen struktur di dekatnya tidak hubung harus dibuat lebih besar atau diperkuat. Selanjutnya, struktur rangka atau rigid frame merupakan struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom, yang ujungnya dihubungkan dengan joints atau titik hubung dan mencegah relatif di antara elemen struktur yang dihubungkan. Dan untuk memahami perilaku struktur rangka sederhana adalah dengan membandingkan perilakunya terhadap beban dengan struktur post and beam. Kerangka terdiri atas komposisi kolom-kolom dan balok-balok. Unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya-gaya menuju tanah, sedangkan balok dan unsur horizontal sebagai pemenang dan media pembagi beban dan gaya menuju kolom. Efek turunnya tumpuan atau support set elemen pada struktur rangka karena adanya perbedaan penurunan tumpuan.
Selanjutnya ada beberapa jenis struktur rangka yang dapat dikembangkan, antara lain itu akan dijelaskan oleh Bella Pertiwi. Padanya saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu beberapa jenis struktur rangka yang dapat dikembangkan, yaitu antara lain yang pertama rangka dengan grid sempit satu sama lain 10 sampai rangka yang dapat dikembangkan, antara lain yang pertama rangka dengan grid isi yang grid sempit mempunyai dimensi perencanaan terbatas antara 90 sampai 350 cm. Dinding luar yang dipecah menjadi beberapa jendela, balok, dan kolom berat, bahwa pembatas ruang atau partition yang melintang hanya dapat ditempatkan pada kolom. Semakin sempit jarak kolom, maka semakin banyak jumlah kemungkinan penempatan dinding penyekat atau pembatas ruang, semakin fleksibel perencanaannya, dan semakin efisien penggunaan ruang. Yang kedua yaitu rangka dengan grid lebar. Grid lebar merupakan rangkaian balok yang disusun pada dua kolom bangunan yang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa petak yang tidak memikul beban. Dan balok bentang akan memikul berat lantai karena balok bentang pada lantai kedua atau balok sabuk lantai tidak memikul kolom-kolom antaranya, maka tidak diperlukan balok yang besar atau tinggi. Balok bentang tersebut memikul berat lantai sama halnya dengan balok-balok di tingkat-tingkat yang di atas, maka dimensi balok utama dapat disamakan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Retno. Selanjutnya, struktur portal. Konstruksi bangunan tetap di mana ujung-ujungnya bersifat kokoh dan kaku sehingga dapat menahan gaya tekan, tarik, geser, dan momen. Batang-batangnya terdiri atas balok dan kolom yang diperhitungkan untuk menahan gaya tekan, tarik, dan momen. Gaya datar ke dalam portal yang dihasilkan fondasi mengakibatkan momen lengkung pada tiang, sehingga elemen portal menderita tekan dan momen lengkung karena beban di atas balok, dan momen lengkung mengadakan tarik dan geser pada material portal. Struktur rangka batang. Kekakuan lateral pada struktur yang sangat tinggi
dapat sangat diperbesar dengan menggunakan elemen bracing diagonal, baik pada struktur rangka maupun struktur tabung. Gaya lateral dipikul oleh elemen vertikal eksterior atau dari rangka dan elemen diagonal eksterior, di mana kolom berlaku sebagai pemikul gaya vertikal. Struktur komposit. Beton bertulang merupakan struktur komposit di mana kulit beton atau konkret melingkupi besi beton terhadap faktor kerusakan dari luar, seperti korosi, dan membantu terhadap tepung atau material beton diberi penulangan lain yang lebih sederhana seperti anyaman, kawat baja, ataupun bambu. Beton komposit lain yang lebih modern adalah dengan membungkus baja konstruksi dengan beton yang berfungsi sebagai flash suatu balok T yang memikul tegangan tekan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kepada audiens, dipersilakan bertanya, berkomentar, atau menanggapi presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, masing-masing satu kelompok, satu pertanyaan ya.
Sambil di-share, bentar lagi di-share ya. Bisa dijawab dulu ya, nggak apa-apa. Terus pertanyaan Hasna, bagaimana struktur core pada bangunan parametrik? Serta jelaskan bagaimana struktur itu bekerja pada bangunan parametrik dengan jenis core tersebut. Bisa kasih contoh dari bangunan misal punya Zaha Hadid. Bentar ya. Saya akan
Jawab pertanyaan dari Mbak Hasna. Struktur core itu dalam konteks bangunan parametrik sama ya kayak bangunan biasanya, struktural yang menjadi tulang punggung bangunan. Nah, ini tuh elemen yang memberikan dukungan vertikal dan horizontal serta menyediakan stabilitas struktural. Struktur core ini dapat dirancang secara kreatif dan inovatif menggunakan prinsip-prinsip parametrik untuk mencapai bentuk yang kompleks dan efisien. Nah, yang pertama itu ada bangunan Zaha Hadid Galaxy Soho di Beijing yang dirancang oleh Zaha Hadid. Bentar ya. Coba. Struktur core pada bangunan Zaha Hadid ini ada contoh bangunan terkenalnya itu Guangzhou Opera House di Cina. Guangzhou. Di Tiongkok. Opera House iya. Sunscreen. Iya. Bukan. Ini di internet. Ini bisa dilihat ya bangunannya. Nah, struktur core pada Guangzhou Opera House ini terdiri dari rangka baja kompleks yang membentuk bentuk organik yang mengalir. Core ini tidak hanya menyediakan dukungan struktural utama untuk bangunan, tetapi juga berfungsi sebagai elemen estetika yang menarik. Dengan menggunakan pendekatan parametrik, Zaha Hadid dapat merancang struktur core yang tidak hanya efisien secara struktural, tetapi juga memenuhi kebutuhan desain organik dan dinamis bangunan tersebut. Terus, struktur core dalam bangunan parametrik bekerja dengan mendistribusikan beban gravitasi dan lateral dari bangunan ke pondasi. Core juga dapat berfungsi sebagai elemen penahan lateral untuk menanggulangi gaya-gaya angin atau gempa. Dalam bangunan dengan desain parametrik ini, core seringkali didesain dengan bentuk yang kompleks dan dinamis untuk menghasilkan efek visual yang menarik dan memberikan karakteristik unik pada bangunan tersebut.
Sekian jawabannya. Untuk pertanyaan dari Mbak Elvi akan dijawab oleh Bella. Baik, izin dulu. Kurangan dan kelebihan dari struktur komposit. Pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Struktur komposit memanfaatkan kekuatan dan kekakuan masing-masing material yang digunakan. Yang kedua, efisien material. Dengan menggunakan kombinasi material yang berbeda, struktur komposit memungkinkan penggunaan material dengan efisien tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas desain. Struktur komposit memberikan fleksibilitas dalam desain merupakan karena memungkinkan kombinasi yang beragam antara material yang berbeda. Yang keempat, tahan terhadap korosi. Baja biasanya dilapisi dengan lapisan proteksi untuk melindungi dari korosi. Yang kelima, kinerja struktural yang optimal dengan memanfaatkan kombinasi kekuatan dan kekakuan dari material yang berbeda. Kemudian kekurangan dari struktur komposit yang pertama yaitu kompleksitas konstruksi. Konstruksi struktur komposit mungkin memerlukan teknologi dan keterampilan khusus karena melibatkan penggabungan material yang berbeda. Yang kedua yaitu pada biaya, meskipun struktur komposit memiliki keunggulan dalam efisien material, penggunaan material yang berkualitas tinggi dan teknologi konstruksi khusus dapat membuatnya lebih mahal daripada metode konstruksi lainnya. Yang ketiga yaitu perawatan. Struktur komposit mungkin memerlukan perawatan yang khusus. Yang keempat, ketergantungan pada desain yang baik. Kinerja struktur komposit sangat tergantung pada desain yang tepat. Terima kasih. Mungkin itu. Dipersilakan sampai jam 11 untuk pertanyaan-pertanyaan.
Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, selanjutnya presentasi dari kelompok 2 dengan materi sistem struktur pada bangunan bertingkat. Langsung saja, yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan kami, Alvin Hasna. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya langsung saja. Yang pertama ada struktur bearing wall atau struktur dinding pemikul. Nah, struktur ini itu biasa menggunakan dinding sebagai penopang atau pemikul beban bangunan. Bearing wall sendiri itu berupa dinding pasangan batu alam atau bata buatan yang berfungsi khususnya pada beban vertikal bangunan. Struktur massa struktur massa sebagai pemikul juga berfungsi sebagai penutup ruang dan pelindung terhadap iklim yang sempurna. Tetapi karena dibutuhkan bahan yang banyak dan upah pemasangan yang mahal, maka menjadi kurang ekonomis. Juga tidak begitu menguntungkan dengan adanya pembatasan struktural. Biasanya terbatas bentangan terbukanya itu hanya sampai kira-kira 8 meter. Dan juga ketinggian dinding yang tergantung dari tebalnya. Untuk dinding yang padat atau solid yang tebal itu adalah baik sekali sebagai penerus gaya-gaya di dalamnya. Begitu pula ketahanan terhadap perubahan temperatur dan panas api. Mengenai isolasi terhadap suara, dinding ini itu masih memiliki kekurangan untuk memenuhi syarat akibat dari efek transmisi massa. Lalu, aplikasi sistem struktur dinding pemikul pada bangunan Candi Borobudur yang dibangun dari batu alam atau bata buatan yang hanya dapat menahan gaya tekan atau hanya pada gaya vertikal. Kemudian, untuk gaya-gaya yang bekerja secara diagonal atau miring dan mendatar ataupun horizontal dapat didukung melalui cara konstruksi lengkung, konsol, atau kubah yang ditunjang oleh tiang-tiang berat atau dinding-dinding tebal yang diteruskan ke pondasi sebagai gaya-gaya vertikal. Seperti contoh untuk gambar-gambarnya, tolong di slide. Nah, untuk gambar yang dari sebelah kiri, gambar 1, 2, 3, itu tadi untuk sistem struktur bearing wall. Lalu yang pada sistem lengkung atau yang tadi mendatar diagonal miring atau mendatar horizontal itu pada candi atau piramida. Yang terakhir tadi yang ada pada aplikasi lengkung pada dinding pemikul ataupun pada batang pendek kolom rapat yang terlihat dari gambar bawah
dari kiri itu yang seperti terlihat Colosseum atau itu dari bawah bangunan Yunani kunonya. Untuk struktur dinding pemikul cukup sampai situ. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, next. Selanjutnya akan lanjut materi struktur dinding geser atau shear wall. Silakan. Baik, untuk selanjutnya adalah struktur dari dinding geser atau shear wall. Nah, pada bangunan tinggi yang tahan gempa itu, kolom-kolom memiliki gaya yang cukup besar untuk menahan beban gempa. Karena untuk menahan beban gempa itu sendiri, biasanya diperlukan dinding geser sebagai elemen struktural tambahan. Nah, dinding geser ini berfungsi untuk menahan gaya geser, momen, dan gaya aksial yang muncul akibat gempa. Dinding geser itu biasanya memiliki panjang horizontal sekitar 3-6 meter dan ketebalan sekitar 30 cm. Nah, dinding shear wall ini seringkali terhubung oleh plat lantai beton membentuk sistem struktur 3 dimensi. Dinding geser ini bersifat kaku sehingga deformasi horizontalnya kecil. Mereka juga membantu dalam menahan lentur. Nah, ada beberapa sistem struktur yang digunakan untuk bangunan tahan gempa, seperti sistem dinding penumpu, sistem rangka gedung, sistem rangka pemikul momen, sistem ganda, sistem kolom cantilever, sistem interaksi dinding geser dengan rangka, dan juga subsistem tunggal. Semua sistem ini dirancang untuk menangani beban lateral akibat gempa dengan cara yang lebih efektif. Nah, adapun penempatan dinding geser itu di sepanjang masa bangunan, sesuai dengan titik beratnya, membantu dalam mengatasi lentur akibat gaya lateral yang bekerja pada bangunan tersebut. Hal ini karena kekakuan masa bangunan dapat membantu menahan lentur tersebut. Next slide. Nah, ini bisa dilihat ada struktur dari dinding geser itu sendiri. Jadi, dinding geser itu adalah dinding yang membantu ketika gempa agar bangunan ketika gempa atau ada pergeseran, sehingga bangunan yang utamanya gedung tinggi itu dapat tetap bertahan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya next untuk materi struktur cantilever, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk struktur cantilever. Struktur cantilever yaitu suatu struktur balok yang hanya ditumpuk oleh satu tumpuan jepit. Tumpuan jepit sendiri adalah tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal, horizontal, dan momen atau rotasi. Nah, struktur cantilever merupakan model struktur statis tertentu karena memiliki 3 tahanan. Peletakan jepit pada struktur cantilever mampu menahan gaya pada arah sumbu X, Y, dan gaya momen memutar sumbu Z. Seperti gambar pada di samping ini, perilaku beban pada sistem struktur dengan keterangan P adalah 100 kg, D adalah 3 meter, dan sumbu X merupakan horizontal serta sumbu Y merupakan vertikal. Pertimbangan beban pada ujung portal dapat dijelaskan dengan perhitungan dasar sebagai berikut, yaitu gaya horizontal 0, kemudian gaya vertikal yaitu reaksi vertikal A min 100 kg. Min 100 kg itu dari P karena arahnya ke bawah jadi min sama dengan 0. Jadi reaksi vertikal A sama dengan 100 kg. Kemudian momen di titik A. Momen A min 3 meter kali 100 kg. Jadi rumusnya momen A min D kali P. Momen A sama dengan 300 kg per meter. Jadi titik A memiliki reaksi gaya vertikal sebesar 100 kg dan memiliki reaksi momen sebesar 300 kg per meter. Berlawanan arah jarum jam karena hasilnya positif. Kemudian gaya pada cantilever.
Gaya dalam P pada beban terpusat. Misal, sebuah cantilever memiliki beban P1, yaitu 10 ton dengan TGQ 4/3 pada titik A. Kemudian beban P2 sama dengan 12 ton pada titik C. Gambar di samping untuk menentukan besaran gaya normal, gaya lintang, dan momen lentur di titik 1 dan 2. Cara mencari keseimbangan gaya luarnya, P diuraikan menjadi X1 sama dengan P koski sama dengan 10 kali 3/5 sama dengan 6 ton. Y1 sama dengan P sinki sama dengan 10 kali 4/5 sama dengan 8 ton. Sehingga didapat reaksi HB 6 ton, VB 20 ton, dan MB 96 ton per meter. Saya kembalikan kepada moderator. Admin tolong di next terlebih dahulu slide-nya. Yang berikutnya adalah gaya pada cantilever dengan beban terbagi merata, yaitu bila beban merupakan terbagi merata, lalu perlu diperhatikan bahwa gaya lintang dan momen lentur pada batang akan tergantung dari jarak beban terhadap titik tumpuan. Kemudian gaya dalam pada cantilever dengan beban momen, maka gaya dalam yang ada hanya momen lentur bernilai negatif atau batang cekung ke bawah. Contohnya ada di gambar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya materi struktur bracing elemen diagonal. Pada ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Struktur bracing atau yang dikenal sebagai struktur elemen diagonal merupakan salah satu komponen penting dalam desain bangunan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas struktur. Bracing digunakan untuk menahan gaya lateral seperti angin, gempa bumi, atau beban lateral lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas bangunan. Fungsi struktur bangunan yang pertama, meningkatkan stabilitas. Bracing membantu mencegah getaran dan pergeseran lateral yang dapat mengancam stabilitas bangunan. Mengarahkan beban lateral. Bracing membantu menyalurkan beban lateral seperti angin atau gempa bumi ke elemen struktur yang lebih kuat. Mengurangi deformasi. Dengan menahan gaya lateral, bracing membantu mengurangi deformasi yang dapat terjadi pada bangunan selama kondisi beban eksternal. Jenis-jenis struktur bracing. Yang pertama ada bracing diagonal. Bracing diagonal merupakan elemen diagonal yang ditempatkan secara diagonal antara dua titik pada struktur. Mereka efektif dalam menahan gaya lateral dalam berbagai arah. Yang kedua ada bracing chevron. Bracing merupakan variasi dari bracing diagonal yang membentuk pola chevron atau V. Ketika dilihat dari atas, mereka biasanya digunakan dalam desain bangunan yang membutuhkan stabilitas tambahan. Bracing gizi dari dua elemen diagonal yang bertemu pada persilangan mereka membentuk pola gizi atau X dan sering digunakan dalam bangunan bertingkat tinggi. Bracing bersilang merupakan bracing diagonal yang membentuk pola silang. Mereka biasanya digunakan dalam desain bangunan dengan membentuk yang kompleks atau dalam situasi di mana bracing diagonal tradisional tidak dapat diterapkan dengan mudah. Material umum yang digunakan untuk struktur bracing meliputi baja, aluminium, dan serat karbon. Baja sering dipilih karena kekuatan yang tinggi dan kemampuan yang menahan beban lateral yang baik. Konstruksi struktur bracing dapat dilakukan
dengan metode termasuk pengelasan, baut, dan metode pengingkatan lainnya, tergantung pada kebutuhan spesifikasi dari proyek dan preferensi desainer. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur tabung. Dipersilakan. Struktur tabung. Dalam teknik struktur, tabung adalah suatu sistem di mana untuk menahan beban lateral, yakni seperti angin, gempa, dan benturan, suatu bangun dirancang untuk bertindak seperti silinder berongga, cantilever tegak lurus dengan tanah. Sistem ini diperkenalkan oleh Fazrul Khan seperti bangunan Hancock Building, Side Building, Standard Oil Building. Sistem ini lebih efisien karena menggunakan bahan bangunan per meter persegi, hampir sebanding dengan jumlah yang digunakan untuk bangunan rangka yang besarnya separuh dari bangunan di atas. Dalam sistem ini tabung dianggap fasad struktur bertindak terhadap beban lateral. Dinding eksterior dapat berfungsi sebagai penahan beban angin sehingga pengaku diagonal interior dapat ditiadakan. Dinding tabung terbuat dari kolom berjejer yang berdekatan di sekeliling bangunan yang diikat oleh balok pengikat sehingga kekakuan dinding fasad ini sedemikian tinggi dan tabung eksterior ini dapat memikul semua beban lateral. Ini ada beberapa contoh yang menggunakan struktur tabung. Ini gedung Side Building yang paling pojok kiri, terus Hancock Building yang tengah itu, sama yang atas Standard Oil Building. Pada dasarnya struktur tabung dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu tabung kosong dan tabung dengan pengaku interior. Yang pertama tabung kosong, itu ada dua bagian juga, tabung rangka, frame tab, sama tabung terus tabung. Terus tabung terus juga memiliki bagian-bagian kecil yang dibagi menjadi tabung rangka kolom diagonal sama tabung rangka letik. Terus bagian besar kedua tabung dengan pengaku interior dibagi menjadi 4 bagian, tabung dengan dinding geser, terus tabung dalam tabung, tube in tube, terus tabung yang dimodifikasi. Dalam sistem ini terbagi dalam tabung rangka dengan rangka kaku dan tabung dalam semi tabung. Yang terakhir tabung modular. Next. Karakteristik struktur tabung sendiri itu ada kayak kolom eksteriornya berdekatan, balok tepi horizontal menghubungkan kolom-kolom membentuk tabung eksterior. Terus kolom interiornya berfungsi untuk memikul gaya gravitasi dengan penampang lebih kecil. Terus penambahan braking melintas untuk meningkatkan kekakuan struktur. Sistem struktur majemuk tabung antara tabung ini akan antara tabung inti dan tabung rangka. Terus penampang gedung dengan momen inersia dan modular, penampang besar untuk menambah gaya vertikal dan momen tumbang. Pemasang dinding tirai di antara kolom dan balok tabung rangka atau pada kerangka luar. Implementasi dalam arsitektur, contoh bangunan dengan struktur tabung rangka prismatis gabungan. Keuntungan pemeliharaan eksteriornya yang lebih mudah. Struktur tabung merupakan inovasi penting dalam arsitektur modern, mampu mengoptimalkan penggunaan bahan bangunan dan meningkatkan kekakuan struktur. Potensi besar pada desain arsitektur di masa depan. Terus ini ada beberapa variasi tata letak sistem tabung. Yang dimaksud sistem tabung itu bukan harus bundar ya, tapi bisa juga kotak ataupun bentuk lain. Yang penting kayak lebih berongga di dalamnya. Next. Baik, kesimpulan dari materi yang disampaikan pada siang hari ini. Pertama ada struktur shear wall. Struktur ini cocok digunakan dari rumah, gedung, pencakar langit, hingga bangunan komersial. Hampir setiap jenis struktur yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari menggunakan dinding geser agar tetap stabil dan menjaga kita tetap aman. Dan melindungi kita dari gaya lateral yang kuat, dinding geser menjaga rumah dan komunitas kita tetap berdiri saat terjadi cuaca buruk seperti gempa bumi dan badai. Selanjutnya ada struktur bearing wall, hanya dapat digunakan untuk bangunan bertingkat 6 lantai
Struktur ini banyak dipakai dengan bangunan seperti atau pada dengan tingkat perlantai yang khas. Pemasangan bearing wall harus memenuhi beberapa hal seperti ketebalan dinding dan beban yang dipikul dinding. Lantai di bawahnya biasanya memiliki keterbatasan yang lebih besar dari lainnya. Semakin ke atas, ketebalan dinding akan semakin berkurang alias menipis. Sengaja dibuat demikian karena dinding bawah merupakan penopang dinding di atasnya. Selanjutnya ada struktur cantilever. Struktur ini hanya bertumbuh pada satu sisi saja. Struktur ini adalah salah satu elemen estetika, biasanya diaplikasikan pada eksterior dan bisa juga pada interior bangunan, umumnya diaplikasikan pada hunian atau rumah tinggal. Namun bisa diaplikasikan juga pada bangunan high-rise building dan commercial building. Struktur ini bisa mengoptimalkan fungsi ruang karena minim pemakaian kolom. Selanjutnya ada struktur bracing, sering menjadi primadona karena pekerjaan konstruksinya mudah, menggunakan baja ringan yang dicetak dalam berbagai kebutuhan, memiliki durability yang kuat, anti korosif dan tahan rambatan api, bisa diaplikasikan untuk struktur residensial maupun komersial building karena kokoh, efisien, dan tahan lama. Selanjutnya ada struktur tabung. Struktur ini biasanya gabungan antara eksterior dan interior, didesain cukup kuat untuk menahan seluruh beban lateral pada bangunan sehingga memungkinkan bagian dalam bangunan dibingkai secara sederhana untuk menahan beban gravitasi. Kolom interior juga relatif sedikit dan terletak di bagian inti. Jarak antara bagian luar dan rangka inti direntangkan dengan balok atau rangka dan dapat bebas kolom. Hal ini memaksimalkan efektivitas tabung perimeter dengan memindahkan sebagian beban gravitasi di dalam struktur ke tabung tersebut dan meningkatkan kemampuannya untuk menahan cooling melalui beban lateral. Struktur ini digunakan sejak tahun 1930-an dengan diaplikasikan kepada bangunan 40 lantai atau lebih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Dipersilakan.
Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Bagaimana penempatan dinding geser dapat membantu dalam mengatasi lentur akibat gaya lateral pada bangunan. Jadi penempatan dinding geser dapat sangat membantu dalam mengatasi lentur akibat gaya lateral pada bangunan. Beberapa cara di mana penempatan dinding geser dapat membantu, yaitu dengan meningkatkan kestabilan bangunan, distribusi beban lateral, menambah kekuatan struktural, meningkatkan respon terhadap gempa bumi, dan mengurangi perluasan kontraksi. Terima kasih.
Apakah masih ada yang ingin bertanya atau dirasa cukup? Baik, jika sampai pukul 11:35 tidak ada yang bertanya lagi, maka presentasi materi kelompok 2 akan kami tutup. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami dari kelompok 2 izin mengakhiri presentasi pada siang hari ini. Demikian paparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.